Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostomo Raharjo, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Regional Bandung, Angkatan 32 Kelompok 1. Pada agenda 1 ini, saya mendapatkan tugas untuk melakukan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini saya bekerja di UPTD Kesehatan Puskesmas Pangean, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, di mana jabatan saya dalam penempatan CPNS adalah sebagai dokter umum. Untuk tahapan analisis yang akan saya lakukan, itu dimulai dengan dilakukannya identifikasi isu permasalahan, kemudian melakukan analisis, di mana analisis yang akan saya gunakan adalah metode USG. Dengan metode USG, kita akan menilai suatu isu masalah mulai dari sangat USG dan tidak sangat USG, di mana USG itu sendiri terdiri dari U, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian S-nya seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian growth, atau biasa sering disingkat dengan huruf G aja, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Di sini saya mendapatkan 4 isu permasalahan. Yang pertama, kurangnya kepatuhan petugas IGD dalam menggunakan APD level 1. Yang kedua, disinfektan ruangan IGD yang belum rutin dilakukan setiap harinya. Dan yang ketiga, antrian dalam proses vaksinasi yang mengabaikan protokol kesehatan. Dan yang keempat, belum tersedianya ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Dalam melakukan analisis permasalahan tadi, saya menggunakan metode USG seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Untuk kriteria nomor 1, kurangnya kepatuhan petugas IGD dalam menggunakan APD level 1. U-nya saya beri nilai 4, S-nya saya beri nilai 4, dan G-nya 3, dengan total skor 11. Kemudian yang kedua, disinfektan ruangan IGD belum rutin dilakukan setiap hari, dengan U-nya saya beri nilai 3, S-nya 4, G-nya 3, dengan total skor saya beri nilai 10. Dan yang ketiga, antrian dalam proses vaksinasi yang mengabaikan protokol kesehatan. U-nya 5 dan S-nya saya beri nilai 4, G-nya saya beri nilai 5, dengan total skor 14. Kemudian belum tersedianya ruangan isolasi bagi pasien COVID-19. U-nya saya beri nilai 3, S-nya 3, dan G-nya juga 3, dengan total skor 9. Dari analisis USG tadi, kita mendapatkan urutan prioritas permasalahan, dengan yang paling prioritas atau nilainya yang paling tinggi yaitu antrian dalam proses vaksinasi yang mengabaikan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kurangnya kepatuhan petugas IGD dalam menggunakan APD level 1. Dan yang ketiga, disinfektan ruangan IGD belum rutin dilakukan setiap hari. Kemudian yang terakhir, belum tersedianya ruangan isolasi bagi pasien COVID-19. Antrian dalam proses vaksinasi yang mengabaikan protokol kesehatan ini sangat berdampak luas, bahkan bisa menimbulkan hoaks di masyarakat. Mengapa? Saat ini kita tahu antusiasme masyarakat tinggi terhadap vaksinasi. Kemudian, dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan ini, maka bisa menyebabkan setelah divaksin yang tadinya sehat, akibat melanggar protokol kesehatan, dia bisa tertular.
Nah, dengan adanya pelanggaran ini, pulang dia ke rumah dan ternyata 2-3 hari kemudian dia terkonfirmasi positif. Maka setelah dia dengan alasan dia baru saja divaksin, maka ini bisa dihubungkan dengan kejadian yang diakibatkan oleh vaksin, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya dan yang tadinya antusias menjadi pesimis terhadap vaksin dan bahkan mereka menghindari untuk divaksin. Kemudian bagaimana alternatif pemecahan masalah tersebut? Yang pertama yaitu dengan melakukan pembagian jadwal shift atau jam vaksinasi bagi peserta yang telah didata oleh petugas desa sebelumnya dan telah dikoordinasikan dengan petugas penanggung jawab vaksin yang ada di puskesmas, sehingga bisa mengurangi kerumunan yang terjadi. Kemudian pada saat melakukan vaksinasi sebaiknya dilakukan di ruang terbuka. Dan yang ketiga, menyediakan masker untuk peserta vaksin. Kemudian menambahkan jumlah petugas vaksinator agar dapat bekerja maksimal per shift-nya. Karena di sini kita akan melakukan pembagian baik itu pagi, siang, dan sore. Dengan tujuan adalah mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.